Setelah minum obat 1 bulan, badan saya panas, kemudian hitam-hitam, melepuh. Itu nggak sama lagi wajah saya dulu sama wajah saya sekarang kan beda. Kok hidup saya kayak gini ya? Saat benar vonis dokter, di pikiran saya takut bisa mati gitu. Maukah Anda sembuh? Maukah Anda mengalami kuasa itu? Ya sahabat, kalau ada kata langka, apa yang terbersih dalam pikiran Anda? Ya benda langka, kita cari ya. Kita bangga kalau punya benda langka. Kesempatan yang langka, orang nggak mau kehilangan momentum. Tapi kejadian yang langka, hal yang tidak bisa kita hindari. Termasuk juga jika seseorang mendapatkan penyakit yang langka. Yang terbersih dalam pikiran saya adalah ketika seseorang memiliki penyakit yang langka yang memang harus dideritanya, akankah ia tetap kuat bertahan dan masih bisa punya harapan? Setelah minum obat 1 bulan, badan saya panas, kemudian hitam-hitam, melepuh, reaksi terhadap penyakit itu nggak sama lagi wajah saya dulu sama wajah saya sekarang kan beda. Kok hidup saya kayak gini ya? Bertubi-tubi datang lagi. Keadaan yang membuat saya itu rasanya nggak mau hidup. Masa kecil saya waktu di Salatiga itu saya adalah anak yang periang. Saya punya banyak teman dan saya habiskan waktu saya untuk bermain dengan teman-teman saya dan juga naik gunung. Di gunung itu kalau sudah sampai di puncaknya kayak gitu, pemandangannya kan indah banget. Nah di sana terlihat kota-kota lain yang gemerlap, yang nggak sepi kayak Salatiga. Jadi memang saya pengen keluar dari Salatiga, akhirnya saya berniat cari kerja. Ada yang oke nih, di Batam, di pabrik softline gitu. Kerjanya nyamperin warung softline gitu, gajinya juga lumayan. Duh, Batam ya? Jangan jauh-jauh lah, An. Nanti kalau kangen susah loh. Ih, biarin aja, orang dekat aja nggak diperhatiin kok. Aku kok gitu sih? Yaudah, gini aja. Nanti pas pulang, aku traktir es tebu deh. Beneran ya? Ayo kita berangkat, tinggal 10 menit lagi. Cari-cari informasi di Pulau Batam itu membuka banyak pabrik dan membuka banyak lowongan pekerjaan. Ya, waktu di Pulau Batam, saya bekerja di bagian printing, bagian pewarnaan softline itu ya. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk bisa mewarnai softline dengan baik. Jadi saya harus tahu campurannya apa dan itu saya kerjakan dengan senang ya. Di sana pemandangannya bagus. Tempat orang setelah bekerja itu banyak spot-spotnya. Di sana kalau makan seafood nggak seperti di Salatiga, makan seafood beli udang kecil. Di sana kalau makan seafood beli udang itu bisa segede lengan. Nah itu yang bikin saya itu seperti ya Pulau Batam itu kayak surga banget gitu loh. Halo. Wih, jajanan malamnya ada yang makanan Jepang juga ya? Kalau gitu, bolehlah aku ke situ. Yang dikangenin udang bakarnya atau yayangnya nih? Yang mana ya? Ya, dua-duanya deh. Oh iya, An, sorry nih. Aku udah ditungguin ibuku. Yaudah ya. I love you, sayang. Love you too. Ya waktu itu karena saya bekerja di bagian laboratorium kimia untuk warna, saya mengalami waktu itu sakit demam. Dan setelah itu saya periksa ke dokter, dokter berkata bahwa cuma kecapean kelelahan. Artinya sakit sembuh kan nggak enak juga dengan perusahaan. Kemudian saya diskusi dengan pihak perusahaan. Intinya saya nggak mau makan gaji buta, saya bilang gitu. Jadi saya pulang supaya saya
menyembuhkan diri dulu, barangkali pulang ke Salatiga sembuh dan nanti bisa bekerja kembali. Ya, sekembalinya saya ke Salatiga memang fokus pemulihan. Saya semakin intens dengan Mas Elia ya waktu itu. Kemudian waktu intens dengan Mas Elia itu kan nggak datang bulan. Kami memutuskan untuk beli test pack sendiri. Memang benar hamil. Ya Mas Elia cuma memutuskan ya menikah. Cuman karena keluarga besar saya mengajukan persyaratan yang nggak mungkin dilakukan waktu itu ya sama keluarga Mas Elia. Akhirnya Mas Elia ini pergi, dan karena pergi ya kita nggak jadi nikah. Waktu itu saya memang benci dengan Mas Elia waktu itu ya. Saya memandang hidup saya waktu saya harus melahirkan sendiri dan kemudian menanggung hidup anak saya. Ya itu saya harus bekerja, meskipun saya sakit ya saya bekerja. Tanpa sepengetahuan saya Mas Elia ini mencari tahu kabar tentang saya. Dan kemudian akhirnya dia itu mendatangi saya. Ya sempat nggak percaya, sempat masih ada rasa benci. Waktu itu keadaan Mas Elia kelihatan kalau dia itu juga depresi, kayak nggak punya harapan. Terus akhirnya dia menyampaikan kalau mau menikah dengan saya. Akhirnya saya disetujui untuk menikah secara sederhana. Jadi waktu saya mengalami sakit itu, kemudian sakitnya tambah parah, sama suami saya dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu dibawa ke rumah sakit ada dokter yang tahu, dia seorang profesor. Situlah baru ketahuan kalau saya selama ini adalah indikasi gejala sakit penyempitan jaringan kulit atau bahasa medisnya itu skleroderma. Jadi waktu itu saya beratnya 69 kilo, kemudian turun jadi 40 kilo. Karena saya melihat perubahan tubuh saya ini sudah sakit, kemudian berubah wajah, berubah bentuk, dan itu sangat membuat saya semakin dalam depresi. Nah, beberapa bulan setelah menjalani perawatan ini, saya periksa laborat. Kemudian ketahuan kalau saya hamil. Saya dimarahi dokter saya. Ini resiko hamil dengan penyakit seperti ini besar. Karena kalau hamil itu anaknya nanti akan cacat. Sekarang Bapak pilih anaknya atau pilih ibunya. Kalau saya sarankan ibunya saja yang diselamatkan karena anaknya kita kan belum tahu. Bu, ini saya kasih obat untuk menggugurkan. Di situ saya kembali menangis. Kok hidup saya kayak gini ya? Keadaan yang membuat saya itu rasanya nggak mau hidup. Seperti biasa saya periksa kehamilan. Dalam keadaan sakit saya jalan. Kemudian ada kendaraan ini yang dia berhenti melihat saya, merasa kasihan. Terus saya lihat guru saya SMA. Saya bilang, Pak, saya Ano, Pak. Loh, kok kamu bisa gini, kenapa? Ditanya kayak gitu, saya sedih, saya nangis lagi ya waktu itu kan. Ya, jadi Elia sama Ana untuk saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Akhirnya saya ke rumahnya, kemudian diajak berdoa. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu saat ini. Didoain seperti itu, saya ada perasaan lega. Dari situ saya kemudian meyakini bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup saya
Itu untuk mengingatkan saya supaya saya lebih baik lagi dalam Tuhan. Ketergantungan pada obat ini membawa satu hal di mana selama ini membawa pengaruh dan sakit penyakit semakin lebih parah. Untuk saat ini bisa tinggalkan obat-obat, tapi serahkan pada semua masalah pada Tuhan. Tiba saatnya saya harus melahirkan. Anak saya yang dibilang nanti lahirnya cacat, anak saya nanti yang dibilang lahirnya prematur, itu enggak pas 9 bulan 10 hari anak saya lahir dengan keadaan yang sehat, yang selamat, tanpa kurang suatu apapun, dan beratnya juga normal. Itulah mujizat Tuhan dinyatakan. Di saat sibuk-sibuknya waktu itu, saya didiagnosa sakit COVID-19. Akhirnya saya harus dirawat di rumah sakit meskipun OTG. Saya udah merasa Tuhan ini pasti akhir hidup saya. Namun satu hal yang saya ingat, memang di Mazmur 91 dikatakan di sana bahwa orang yang bernaung di bawah bernaung pada Tuhan, dia akan dilindungi. Meskipun penyakit sampar apapun yang menimpa, dia akan melihatnya saja. Penyakit itu akan lewat. Dan kemudian dokter itu bilang, "Ibu, ini ibu sudah nggak bisa diobatin." Jadi salah satu-satunya yang bisa kita lakukan donor plasma. Waktu itu ditusuk, nggak sakit. Langsung jarumnya bisa masuk meskipun harus disobek sedikit, jadi masih ada bekasnya. Sewaktu saya bangun jam 4 pagi itu, saya berpikirnya saya sudah di surga. Tetapi saya masih dengar ada suster itu membawa pasien. Jadi saya berpikir, oh saya masih di rumah sakit. Tuhan terima kasih, ternyata aku sembuh Tuhan. Dan itu saya merasa bahwa Tuhan memberi kesempatan hidup dengan saya 3 kali. Saya betul-betul menyerahkan hidup saya dengan Tuhan. Apapun itu Tuhan. Setelah saya sembuh dari COVID-19, keluarga besar saya, mereka juga merasa bersukacita dan menganggap bahwa hidup saya itu suatu mukjizat. Jadi keluarga saya yang tadinya itu putus harapan, mereka bisa dikuatkan dengan kesembuhan saya. Saya memimpin suatu yayasan Skleroderma Indonesia, di mana saya boleh memberkati mereka karena mereka boleh melihat kisah hidup saya, memenangkan orang-orang dengan ODS, memenangkan hatinya, dan mempunyai pengharapan yang baru bahwa hidup saya dipakai. Saya sekarang ini kalau pergi, bukan pergi untuk kesenangan saya, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Setiap orang kalau sudah berkali-kali diselamatkan atau terselamatkan dari penyakit yang mengancam jiwanya, saya yakin dan percaya orang itu akan bersukacita. Dan yang terbersit juga dalam pikiran saya adalah, hebat ya orang ini. Apakah orangnya? Satu hal, pribadi di atas itu semua. Tuhan memang punya rencana sesuatu atas orang ini. Saat mendengar vonis dokter, di pikiran saya takut saya mati gitu. Kanker itu kan chance hidupnya rendah, banyak kan meninggal. Nama saya Kesia Kristen Normalan. Saya mempunyai mimpi untuk membahagiakan orang tua saya dan mendapatkan karir yang bagus. Saya ingin membalas orang tua saya dan membahagiakan mereka. Namun mimpi itu hilang sekejap saat saya divonis kanker tahun 2011.
Gejalanya karena sariawan yang tidak kunjung sembuh, dan saya juga berusaha sudah mencari dokter kesana kemari sampai beberapa dokter, mereka rata-rata pembicaraan vonisnya sama, kamu suspek kanker lidah, harus dibiopsi untuk mengetahui stadium dan perkembangannya menyebar kemana. Jadi saat divonis itu mimpi saya seperti hilang, saya seperti hancur. Penyakit kanker itu ada uang belum tentu bisa sembuh. Udah harus berpikir dulu soal uang. Itu kan bukannya biaya yang sedikit lah untuk berobat kanker itu. Bukannya dalam satu tahap beres. Ini kan harus ada tahap A, tahap B, tahap C. Setelah hampir 3 minggu saya divonis cancer sambil mencari alternatif untuk penyembuhan, saya bersiap untuk MRI karena melakukan operasi. MRI dijadwalkan pukul 6 sore. Tapi tiba-tiba saat pukul 3 sore saya ditelepon oleh salah satu rumah sakit yang saya akan MRI bahwa mesinnya rusak. Oleh karena itu akhirnya saya menyetujui kakak saya untuk pergi ke gereja. Saya sempat kaget, saya bingung karena kan mungkin belum terbiasa dengan situasi gereja tersebut. Saya melihat orang mendoakan, saya melihat orang menangis, ada yang jatuh saat didoakan. Itu sempat membuat saya takut terus, sempat membuat saya bingung itu sebenarnya saya salah nggak sih kesini gitu. Orang pendeta bertanya pada saya, maukah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat? Dan anehnya saya menjawab saya mau. Saya didoakan, disumpah tangan, tepatnya tumpah tangan oleh pendeta, saya jatuh. Saat saya jatuh, saya merem lama gitu, saya nangis. Saat itu saya merasa damai, yang belum pernah saya rasakan dalam hidup saya. Saya merasa nyaman, aman, lalu saya merasa seperti dipeluk, saya merasa dijaga. Setelah saya mulai mempercayai Yesus, saya mulai berdoa secara Kristiani dengan cara yang saya bisa. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, bantu saya melewati ini semua supaya semua akan baik-baik aja sambil menunggu persiapan saya untuk operasi. Singkat cerita, 2 minggu kemudian saya akan operasi di Singapura atas mujizat Tuhan. Biayanya dibantu dan ditanggung oleh atasan saya. Saat operasi yang pertama, selama 16 jam, saya setelah dikeluarkan dari ruangan operasi, saya masuk ke suatu ICU. Di ICU itu malamnya saya seperti diganggu oleh kuasa gelap yang ingin menekan saya supaya saya tidak bisa bernapas. Karena saya masih memakai alat-alat bantu pernapasan. Nah, kondisi saat itu juga saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa berteriak karena leher saya dibolongi. Saya cuma bisa berdoa pada Tuhan bahwa tolong Tuhan hilangkan kuasa ini dari hadapan saya karena saya sangat takut. Saya doa terus, akhirnya kuasa itu hilang. Namun sangat disayangkan, operasi saya yang pertama itu belum berhasil karena saat dokter menusukkan jarumnya ke lidah operasi saya, darahnya tidak mengalir, mati. Jadi saya mesti operasi pembetulan yang kedua supaya lidahnya itu bisa hidup. Nah, operasi yang kedua itu saya merasa saya hampir mati karena saya sudah mendapati diri saya seperti di suatu tempat yang sangat putih, yang luas, tidak ada pembatas, tidak ada orang, hanya ada suara-suara teriakan. Namun suara Tuhan memanggil saya kembali. Tuhan berkata bahwa anakku, pulanglah, karena anak saya masih menunggu di rumah. Saya merasa langsung roh saya tertarik
dan saya bisa membuka mata saya, dan saya bisa melihat orang-orang panik karena mereka berkata bahwa saya sudah pucat, lidah saya sudah biru, bibir saya juga udah biru, bahwa mereka mengira saya tidak akan selamat, seperti itu. When I'm lost and call to you in desperation, let your voice be clear to me. Setelah operasi yang kedua, saya masih harus melalui tahap pemulihan yang sangat panjang. Saya harus belajar berbicara, belajar makan sesuatu, saya harus belajar berjalan juga, menggenggam sesuatu karena kan banyak jahitan di dalam tubuh saya. Tapi memang kadang kita sebagai manusia pasti merasa lemah dan tidak akan sanggup melalui itu semua. Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan mengirimkan banyak hamba Tuhan mendoakan saya di sana. Yang nggak tahu mereka dapat info dari mana, mereka bisa datang berkunjung, menjenguk saya, membacakan firman. Ada beberapa yang membawakan saya lagu rohani untuk saya dengarkan. Saya mendapat kekuatan dari uluran tangan Tuhan. Jadi saya mendengarkan lagu rohani saat saya lemah, saya berdoa, saya merasa kuat. Saya berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Kadang-kadang proses itu sangat sakit. Saya sampai pikir, saya gak bakal sanggup melaluinya semua. Tapi seiring waktu, berjalan satu hari, sampai detik ini, sampai sekarang, saya sudah 9 tahun. Tuhan tetap bersama saya. Pelan-pelan Tuhan tetap pulihkan saya. Sampai saya bisa berbicara. Dan sekarang saya bisa di sini membagikan cerita kesaksian saya kepada semuanya, teman-teman. Terjadinya kesembuhan dengan istri saya itu benar-benar mukjizat yang sangat luar biasa. Dan melalui sakit ini, saya bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman hidup saya. Bahwa saya bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan itu nyata, bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu segala keluh kesahmu, sedihmu. Dia adalah Tuhan yang menolong saat kamu butuh, pas saat waktunya jalan-jalan buntu, tapi Tuhan seperti membuka pintu baru, jalan baru yang bisa saya lewati bersama Dia. Please keep your hand on me. Ya, ada dua hal dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kejadian yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Dan juga ada dua hal yang akan kita dapatkan. Secara supranatural atau natural. Dari dua kesaksian tadi nih sahabat, kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya ada satu faktor penentu supaya kita bisa mengalami either itu dari supranatural atau secara natural. Yaitu siapa? Pribadi yang hidup dan benar. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam Filipi 2 ayat 10, kalau kita berdoa dan kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya ini akses yang dibutuhkan Anda. Kita bisa menjaga diri kita dengan cara pola hidup yang sehat. Kita juga bisa menolak dari sisi kehidupan kita yang lain karena kita tahu itu tidak benar. Bagaimana hal yang tidak bisa kita tolak tapi itu langsung engage ke kehidupan kita, yaitu apa? Iblis. Ini kan iblis juga kan yang gak kelihatan nih. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya cuma adalah satu nama, Yesus Kristus. Dan di balik nama itu Tuhan akan bekerja secara adikodrati. Ya bisa bekerja secara supernatural atau memakai orang-orang yang natural di sekitar kita. Dengan caranya Tuhan untuk menunjukkan bahwa Ia hadir bersama dengan kita. Saat ini saya langsung ingin mengajak Anda dan bertanya, maukah Anda sembuh? Maukah Anda mengalami kuasa itu? Maukah Anda mendapatkan kesempatan sebagai alternatif yang ya Anda mungkin sudah coba semua alternatif. Tapi saat ini bukan alternatif. Ini adalah momentum. Solusi. God works in many ways. Exactly. Melalui program ini, Tuhan bekerja untuk memberikan satu kesempatan buat Anda. Maukah Anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan yang hidup dan benar. Tuhan yang benar dan hidup. Mari sama-sama letakkan tangan di dada dan kita berdoa.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi sahabat yang saat ini terbuka hatimu dan memperkatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan mendapatkan akses kuasa Tuhan dan secara supernatural ia akan menyembuhkanmu. Dan engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru sehingga engkau tidak menyerah jikalau engkau saat ini juga dalam keadaan yang terpuruk, penyakitmu juga belum sembuh, dan belum ada kesempatan yang terbaik untuk bisa mengobatinya. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mau perkatakan, ketika engkau memperkatakan atas tubuhmu sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkanku, dalam nama Tuhan Yesus sakitku ini sembuh. Tuhan akan membuka jalan, akan mengirimkan orang-orang untuk bisa meringankan biaya perawatanku atau mempermudah caraku merawat diri. Maka itulah yang terjadi sebab imanmu berada dalam track akses yang benar, di mana kuasa Yesus Kristus ada di sana. Dan dialah Allah yang menyembuhkan engkau dan membuka jalan untuk menyembuhkan engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kita dapat nih kesaksian dari Bapak Antonius Ngelo. Puji Tuhan, admin solusi. Anak saya sudah sembuh dari sakit demam berdarah. Puji Tuhan, Pak. Dan saat ini terapi jalan untuk kakinya. Dan untuk biaya rumah sakit, puji Tuhan juga ada donatur yang bayar meski tidak 100%. Namun setidaknya sudah membantu meringankan beban yang ada. Sih, apa yang saya bilang. Memang ada yang berpikir begini, saya bisa kok menolong diri sendiri. Yakin, bagaimana kalau ternyata beban itu lebih berat? Pada akhirnya kita akan butuh orang lain. Sebagai tangan Tuhan yang menunjukkan ada bersama dengan kita. Saat ini, percayakah Anda bahwa ada orang-orang yang mengasihi Anda? Konselor-konselor yang terpercaya, yang tulus untuk mendoakan Anda dan mereka akan siap selalu untuk stay behind di setiap langkah hidup Anda. Mereka akan lihat, mereka akan cara Tuhan untuk menjaga Anda. Namanya Sahabat 24. Ada nomornya di situ tuh, Anda bisa telepon, Anda bisa hubungi, Anda bisa WhatsApp. Terbuka aja sama mereka. Saya katakan mereka konselor yang terpercaya. Dan mereka adalah sahabat-sahabat yang sangat baik. Saya sangat percaya program ini akan membawa kesembuhan tidak hanya fisik, tapi juga pikiran dan juga mental perasaan kita. Sehingga tidak hanya fisik kita yang sembuh, tapi kita mengalami kesembuhan secara sempurna. Kami bahagia banget dan bersukacita kalau program ini ternyata penting banget buat semua orang yang selalu menyaksikan ya. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah Anda. Kenapa? Karena berkat Anda sahabat kami yang terkasih, donasi Anda itulah yang memastikan pelayanan kami tetap ada. Nah, kalau Anda ingin juga berkontribusi nih melalui donasi seperti yang sudah yang lainnya, Anda bisa lakukan dengan cara apa? Scan QR code yang ada di tayangan ini. Ada QR code kan? Di-scan di sana lalu akhiri nominal donasi Anda dengan angka 009. Contoh misalnya 100.000 berarti 100.009. Oke? Nah, itu jawabannya kalau Anda berpikir gimana ya caranya? Nah, untuk jawaban yang lainnya ada di jawaban.com. Artikel menarik, kisah nyata inspiratif, jadwal tayangan solusi seperti apa dan kapan. Maklum Anda kan makin sibuk. Amin. Amin. Makin diberkati Tuhan ya. Masuk ke jawaban.com, semuanya ada di sana. Termasuk juga nomor telepon Sahabat 24. Anda sudah ada link juga di sana. Tinggal klik langsung terhubung dengan Sahabat 24. Konselor terpercaya akan mendoakan Anda semuanya. Saya percaya kita semua mendapat pengalaman baru dalam episode ini. Karena sekalipun keadaan itu kok langka banget ya. Tapi satu-satunya jalan keluar hanya satu. Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Tetap semangat, Tuhan berkati.